memang di daerah dataran tinggi sih memang. Bukan perbukitan, perbukitan. Ya syukur lah ya. Jadi lebih meringankan budget operasional ya. Iya. Yang bagian barat. Barat. Iya barat ya benar. Bagian barat itu kan nempel dengan bangunan tetangga ya. Oh iya, karena Terus ke bawah, mereka kenal teman yang di bawah. bisa bonding ya. Iya. Tapi minusnya mungkin ketika mereka mager gitu ya ke bawah, jadi arsitek itu bukan cuma sekedar gambar ya. Arsitek itu adalah emosi yang dipakai, emosional, perhatian kita ke sama manusia. Karena itu listrik itu kan ada kos-kosan yang per kamar. Iya, betul. Ada kos-kosan yang per kamar listriknya bayar tokennya per kamar. Lah di sana gimana, Pak? Di situ pintu masuk di sini. Iya. Pintu kamar di depannya gitu. Aku nggak bisa. Enggak. Untuk apa itu, Pak? Itu biar kenyamanan dan keamanan gitu. Berarti lebih privacy ya? Iya, lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang di rumah lagi nonton atau di kantor atau lagi di kendaraan. Kembali lagi dengan saya, host di channel kesayangan kita, yaitu channel Ulul Albab Arsitek. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian jarang atau belum menemui podcast di Ulul Albab Arsitek. Maka dari itu kami suguhkan podcast untuk program terbaru kami, yang dimana akan kami suguhkan materi terkait pengalaman kita di beberapa proyek yang kita jalankan, dan dari awal filosofi, asal-usul, fungsi, estetika, sampai pembelajaran yang sudah kita dapatkan di beberapa proyek tersebut. Nah, untuk hari ini pertama, yaitu dengan Bapak Bagus, yaitu sebagai arsitek di bidang arsitek di Ulul Albab Arsitek. Nah, kita langsung saja untuk hari ini konten terkait proyek yang Bapak Bagus jalankan. Oke, selamat malam, Pak. Malam, pagi ya, agak siang sore gini lah ya. Iya. Ya. Saya ini pertama podcast, jadi memang kita perlu perkenalan dulu ya. Iya. Jadi Bapak Bagus ini sebagai apa di Ulul Arsitek? Saya sebagai junior arsitek di Ulul Albab Arsitek. Jadi fokus di bidang arsitek ya. Arsitek, desain ya, desain. Bagaimana memuaskan klien, bagaimana memanfaatkan lahan yang ada. Kan tidak semua klien lahannya gede-gede kan. Iya, jadi Bapak itu lebih fokus ke bagaimana itu dia membuat suatu desain rumah yang efisien, yang fungsional, yang sehat gitu. Apalagi kita sudah masuk ke fase yang berkelanjutan nih. Betul. Yang harus ada tumbuhan-tumbuhan di sana. Betul. Ya itu paling tidak kan. Kita tidak ingin hujan beton gitu istilahnya kan. Tapi nggak ada yang hijau-hijau kan, kayak rumah terasa panas gitu kan kalau nggak ada hijau-hijaunya. Itu untuk hari ini saya ingin menanyakan, apakah ada proyek yang mengesankan gitu ya, yang Bapak itu wah kayaknya proyek ini yang sudah kita selesaikan itu cukup berkesan, Pak, kepada Bapak. Proyek di mana itu? Sebelum ke situ saya mau ngasih tahu ya, saya ini baru lulus tahun 2024. Oh, 2024. Jadi mungkin pengalaman saya itu belum begitu banyak gitu loh dibandingkan teman-teman yang mungkin sudah puluhan tahun atau bahkan belasan tahun di dunia arsitektur gitu loh. Oh iya. Ya, proyek saya sejauh ini ada memang proyek yang saya lakukan sampai selesai itu di Semarang. Itu proyeknya berupa rumah kos-kosan gitu. Kos-kosan ya. Berarti hunian komersial gitu ya. Betul, hunian komersial di daerah Semarang di Gunung Pati. Kalau masih tahu UNES, di dekat UNES itu kayak buat. Berarti emang targetnya UNES gitu ya nanti? Iya, targetnya itu untuk mahasiswa situ UNES. Itu kos-kosan 2 lantai. Itu luas bangunannya, luas lahannya cuma 280. Sebentar, Pak, ini agak turun ya. Oh iya, sorry, maaf. Oke. Itu luas bangunannya, kos-kosan di situ luas lahan itu 280 meter persegi ya. Betul. Dengan lebarnya cuma 9 meter. 9 meter, berarti ya itu ya muka ya, jadi dia memanjang ke belakang gitu. Itu menjadi sebuah tantangan bagi saya sih. Bagaimana membuat hunian kos-kosan dengan lebar hanya 9 meter dan panjang ke belakang sekitar 34 meter mungkin ya. Aku lupa juga. Itu bagaimana caranya bisa memuat banyak kamar.
Tapi tetap memperhatikan sirkulasi udara, terus pencahayaan, terus sirkulasi keluar masuk, akses keluar masuk, dan lain-lain. Itu tetap bagaimana, itu sebuah tantangan bagi saya sih. Nanti bisa ditampilkan lah ya hasilnya. Iya, bisa ditambah hasilnya itu saya pas saat itu dibantu teman saya juga dalam mendesain, namanya Mas Ian. Iya. Dan dia sekarang sedang menempuh studi lagi ya. Oh, iya. Saya memilih untuk kerja terlebih dahulu dan dia studi lagi, terserah. Dan itu selama pengerjaan itu banyak tantangannya sih. Tantangannya tadi itu, terus gimana sih kita membuat itu kan karena 2 lantai ya. Gimana sih kita membuat supaya perpipaan itu efisien? Karena kan kita menentukan layout bawah dan atas kan. Terus struktur itu juga jadi paling utama, struktur itu karena saya arsitek ya. Iya. Saya sekolah di arsitektur. Saya tidak ditekankan struktur itu sedetail anak-anak teknik sipil mungkin. Oh, iya. Jadi saya cuma hanya mengira-ngira segini cukup karena hitungannya begini. Iya. Nanti akan direvisi oleh teknik sipil ya. Iya, ternyata itu lumayan ribet ya. Iya. Jadi saya akhirnya meminta seorang teknik sipil untuk menghitung kira-kira yang saya buat ini apakah over atau kurang atau bagaimana gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang kos-kosan ini pun yang namanya komersil ya. Kita harus sedetail mungkin ya. Betul. Terkait efisiensi operasional ya. Betul. Kalau hunian mungkin kita lebih detail ke kenyamanan ya. Iya, sebenarnya gini, yang bikin beda itu kalau hunian itu lebih privat ya. Iya. Jadi kita lebih personal, kita harus dekat dengan si owner. Dia maunya seperti apa, dia inginnya bagaimana, dia nyamannya seperti apa. Ketika bangunan komersil seperti kos-kosan ini, itu kan berarti yang kita buat nyaman adalah orang banyak gitu, yang penghuni kos itu. Jadi bagaimana kita membuat orang tinggal bersamaan tuh tapi nyaman. Artinya harus maksudnya bijak ya. Iya. Bijak ya. Tidak bisa yang terlalu personal karena kan mungkin si A dengan si B beda kesukaannya. Jadi memang harus memikirkan apakah ada sesuatu hal yang berbeda dari yang lainnya gitu. Lebih ke fungsi juga. Terus kan nyaman. Mungkin nyaman secara umum ya, kayak cahayanya oke, sirkulasinya oke, terus dia nggak begitu sempit, nggak begitu lebar gitu kan. Itu juga jadi satu faktor kenyamanan tuh. Apalagi kita juga menekankan sekarang di mana-mana nyari yang estetik ya. Betul. Yang harus Instagramable. Itu ya. Memang itu cukup susah ya zaman sekarang ya. Bener susah. Dengan efisiensi yang ada kita harus buat bangunan komersil yang cukup indah dilihat. Betul. Terus kemarin ada apa aja Pak ya, prosesnya gitu-gitu? Prosesnya itu panjang sebenarnya. Saya itu dibangun sekitar mungkin sampai selesai sekitar 7 bulan bangunan. Iya. Cukup lama ya? Cukup lama. Kendalanya itu sebenarnya udah dari awal Pak. Apa itu Pak? Jadi itu tanah itu miring. Bener-bener miring atau memang miring? Maksudnya kalau ada elevasi beda kan miring ya? Iya. Tapi miringnya itu miring datar apa miring bener-bener? Oh miring. Jadi dari depan tuh datar, tiba-tiba belakangnya miringin gitu. Turun gitu ya? Turun sekitar 1 meter 70 ya? hampir 2 meter Pak itu Pak. Apakah di sana ada jurang itu belakangnya? Enggak. Karena memang geografis itu memang topografinya emang naik turun daerah UNES itu. Nah, jadi kita harus ya mau nggak mau diuruk, memang diuruk. Iya, pakai tanah merah yang keras sekali ya. 1 meter kan segini ya. Itu habis mungkin sekitar 30 truk gitu Pak. 30 truk. Iya, buat nguruk. Timbunannya harus banyak banget ya itu ya. Iya. Jadi pertama permasalahan tadi ya. Dari awal pun sudah kelihatan jelas. Iya, ya. itu tantangan terbesar itu Pak. Wah, ini kalau mau dibuat ngikutin tanah nggak memungkinkan karena lebarnya cuma 9. Betul. Akhirnya ya itu ya. Terus ada lagi Pak? Sumur kita pindah tau. Sumur? Iya. Berarti dipindah itu ada tapi ntar dipindah gitu apa gitu? Bukan, maksudnya itu gini. Kita pertama sudah merencanakan titik sumur di sini. Tiba-tiba titik sumur itu
pindah ke belakang, Pak. Jadi di tengah-tengah itu ada sumur, Pak. Tapi pindah itu dipindah atau gimana? Karena nemu air di situ. Oh, Kita pertama rencanakan tuh sumur di depan semua, sumur di depan, satu di depan, semua di depan. Tiba-tiba ketika tukang sumur datang ke sana terus ngecek, ternyata di situ yang ada air itu di tengah. Jadi kita mengubah denah itu, Pak. denah ya tadi ya. Ah, Mulai dari awal ya. dari awal lagi. Untuk dasar ya, lantai dasar. Iya, kita ubah denah, terus kan mengubah semua sampai atas. Iya, betul betul betul. Ah. Oh, Terus dia minta tukang sumurnya katanya sekitar 50 cm, jangan ada apa-apa ya Mas kanan kirinya. Berarti kan dikosong gitu ya. Ah. buat cara kayak untuk maintenance ya biasanya. Betul. Untuk perawatan. Nah, tadi udah baru awal-awal lantai dasar ya. Iya, baru Udah. ada dasar udah banyak. Udah ada revisi. Betul. Itu bikin saya garuk-garuk kepala sih memang. Ya karena gimana lagi kalau itu kan udah harus diubah. betul betul betul, mau gimana ya? Mau gimana? Hal pentingnya. Itu penting soalnya. Tapi emang dapat sumur ya, alhamdulillahnya dapat air sumur, ya. dapat air. Nggak harus ikut pam gitu-gitu. Nggak harus ikut pam. Karena ya nggak tahu di daerah lain ya, tapi di Iya. daerah itu pam itu jarang ya. ngalir. Ngalir ya. Kadang paginya ngalir, tiba-tiba sore udah mati gitu. Oh gitu. Ada batasannya berarti ya. Iya betul. Padahal di daerah UNES ya. Daerah UNES, memang di daerah dataran tinggi sih memang, bukan perbukitan, perbukitan. Ya syukur lah ya. Jadi lebih meringankan budget operasional ya. Iya, tapi juga kendalanya sumur itu Pak, Ada apa lagi? karena kita ketemu air itu 70 meter kedalamannya. banget ya? Iya, Hmm. karena tadi dataran tinggi tadi itu, Iya. perbukitan tadi itu. Perbukitan. Emang perbukitan ya walaupun tanahnya elevasi ya, jadi Iya. dalam banget ya gitu. Betul, itu. Ikut turun gitu ya. Iya, mau nggak mau kita harus Saluran cari air airnya. Oh. Iya, yang paling bersih yang itu 70 meter. 10 meter. Dalam juga ya. Selain sumur ada apa lagi, Pak? Selain sumur, kemarin saya tantangannya itu membuat layout sih Pak. Layout. Iya, karena lebar 9 meter. Terus kita gimana caranya kita membagi antara kamar sirkulasi, terus ada ruangan-ruangan fungsional kayak dapur, terus ruang tamu, ruang penjaga. Itu kan gambarnya seperti apa sih, Pak? Maksudnya depan-depanan kah kamar-kamarnya atau gimana? Kamar saya pinginnya awalnya itu tidak ingin depan-depanan ya. Karena nanti akan lembab di situ kan, karena nggak ada cahaya masuk. Terus akhirnya karena tidak ada pilihan lagi, saya akhirnya depan-depanan. Depan-depanan. Tapi tidak semua depan-depanan ya. Ada kamar yang nggak dapat. Jadi begini Pak, denahnya itu menghadap ke utara kan. Ke utara. Nah, jadi yang bagian timur itu, yang bagian barat itu ada Kamar. berapa? Ada 6 kamar. Kamar. Yang bagian barat ada 2 kamar. Bagian timur ya. Yang timur sorry, Ya, timur timur 2 dua kamar, barat ada 6 kamar. Oh, berarti ini cukup luas ya untuk Betul. kok ruang yang kosong ya. Iya, cukup luas. Dan itu ya yang ada pada depan cuma 2 kamar itu. Belakang. Kamar mandi berapa, Pak? Satu lantainya? Tiap kamar mandi. Oh, kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam, iya. Berarti masuk premium ya, Pak ya? Iya, termasuk premium, kosnya premium. Premium. Tuh, terus ya saya juga ini kan saya juga ada lagi kendalanya yang bagian barat. Barat. Iya barat ya benar. Bagian barat itu kan nempel dengan bangunan tetangga ya. Oh iya, karena Bapak buatnya persis 9 meter persis gitu ya. Iya, jadi strateginya adalah saya nggak buat itu nempel, Pak. Gimana tuh? Jadi dinding kita dengan dinding tetangga kan nempel. Tapi dinding kamarnya saya majukan sekitar 1 meter, Pak. Biar nggak termasuk bising-bising yang nyambung gitu. Satu itu, terus biar udah cahaya ketika siang tuh masuk, Pak. Oh, berarti ada jendela di situ. Ada jendela. Oh, Jendela kaca mati tapi ya, iya. bukan yang kaca bisa dibuka Bisa dibuka gitu. ya. Berarti yang penting ada cahaya masuk gitu ya. Ya, jadi kan bisa 2 arah ya, Pak. Ininya. Tapi ada lubang itu buat sirkulasi udara nggak? Ada juga. Ada sirkulasi udara. Terus saya juga di situ, wah itu asik itu Pak. Saya bergelut dengan layout ya itu, wah Iya. itu asik sih. Ya karena ada keterbatasan itu ya. Iya. Benar. Terus kan
si owner klien juga minta tetap ada taman di situ. Taman. Iya. Berarti di jarak panjang yang 30 meter tadi harus ada berapa tadi? Ada 8 kamar ya? Ada 8 kamar, Ada ruang tamu, ada ruang tamu, dapur utama ya? ada dapur ya, Ada dapur umum, ada ruang cuci jemur. dijemur. Itu Ada satu tamu. lantai itu harus ada semua? Atau memang di lantai 2 gitu-gitu? Oh enggak, itu cuma di lantai dasarnya aja. Lantai dasarnya aja? Iya, heeh. Itu ada taman juga Pak. Sama. Jadi itu sangat-sangat estetik gitu Pak, Iya, iya. kos itu. Oh, iya, Pak. Kalau saya bayangkan udah ya nyaman sih ya. Iya harusnya nyaman ya Nyaman. memang. Heeh. Benar-benar. Itu. Dan yang lantai 2 itu ada ruang komunal. Apa itu ruang kamu? Jadi Fungsinya itu. fungsinya itu adalah, jadi ketika anak-anak kos itu Mm-mm. mau makan, mau minum, Mm. dia bisa makan di luar bersama orang-orang lain juga. Jadi dia ngekos, tapi dia Iya. juga bisa kenal teman-temannya yang lain gitu. Jadi tidak di kamar-kamar aja. Iya. Dan di ruang komunal itu juga ada tempat cuci piring, ada tempat masak air gitu-gitu Pak. Oh, berarti ada apa ya? Dapur kotor ya? Dapur kecil lah Dapur untuk di kecil. lantai 2-nya. Heeh. Oh, tapi berarti itu umum, maksudnya orang lain yang bukan kos bisa tuh? Ya kalau untuk lantai 2 nggak bisa. Lantai 2 nggak bisa. Ya kan orang umum yang bisa sampai ruang tamu Pak. Kalau ruang umum Hmm. tetap ruang tamu. Iya. Tapi ruangan komunal itu ya untuk anak kos, tapi untuk umum ya? Iya, iya. Oke. Bisa pakai siapa. Jadi kan juga kenapa saya bikin dapurnya itu di bawah semua? Mhm. Mungkin ini plus minus ya Pak. Nah, Plusnya adalah ketika mereka mau masak, mereka harus ke bawah. Mereka kenal teman yang di bawah. bisa bonding ya? Iya. Tapi minusnya mungkin ketika mereka mager gitu ya ke bawah, jadi aku mending nggak usah makan di bawah, aku apa gitu beli entah beli Shopee Food, entah beli apa makanan Iya, online. ya, benar-benar. Tapi itu ya hal kecil pun itu harus diperhatikan ya. Iya. Ya dampaknya kalau kos-kosan kan zaman sekarang kan ya kebanyakan kan nggak akrab. Betul. Kayak ada yang kerja pulang Malam. sore, malam berangkatnya pagi banget. Jadi nggak sempet lah kita Ya. sounding atau kita Betul. bonding gitu ya. Nah ketika sakit pun kan susah ya. Susah. Kita nggak kenal siapa-siapa, ketika sakit kita minta bantuan ke siapa Iya. gitu loh. Itu hal penting ya Pak ya. Iya. Untuk kita sediakan tempat untuk bonding mereka, Betul itu. ruangan itu. Karena kan juga di arsitektur itu kan mau memadahi manusia ya. Oh, memadai. Memadahi manusia, memadahi perilaku manusia. Jadi memang kita harus cukup perhatian ya. Iya, paling tidak kita jadi arsitek itu yang humanis lah. Jangan cuma berpaku kepada wah ini cakep tapi secara ini nggak humanis. Iya. Menyiksa itu kan juga agak. Ya, itu ya. Emang kita harus yang buat yang ergonomis ya Pak ya. Iya, Ergonomis, bukan hanya fungsional tapi kenyamanan pun harus dijaga. betul itu. Apalagi memang kita bangun rumah ya buat manusia ya. Manusia bukan buat hewan, bukan buat ayam Iya. apalagi kan. Kita harus manusiakan. Manusia bisa sakit, bisa kepanasan, bisa itu kan. Itu ruangan yang cukup perhatian ya buat orang. Ada lagi Pak ruangan yang lain? Untuk lantai 2 itu kita yang 2 lantai itu hanya yang bagian barat. Bagian barat. Iya. Berarti timur itu los ke atas. Apa itu namanya? Yang langsung ke atap apa ada dak? Enggak, langsung kita atap gitu, langsung di atap. Berarti yang timur itu langsung ke atap. Enggak. Jadi yang timur tingginya itu lebih rendah daripada yang barat. Tapi ada dak di situ. Ada dak, tapi kita atap, kita nggak main dak. Oh, kita nggak Main dak hanya di bagian tandon seperti rumah ini. Oh. Iya. Oke. Dak untuk dak atap ya, Iya. bukan dak lantai kan? Iya. Itu cuma di situ. Langsung Kita tetap genteng pakai. gitu. Iya, langsung Berarti pakai atap. gimana tuh? Lantai 1 itu langsung genteng. Iya, lantai 1, ketinggian 3,5 meter, genteng. Terus yang sebelah barat sampai atas. Atas. Ada kamar lagi, baru Berarti genteng. ini ada ini ya, ruangan luarnya gitu ya. Tahu itu? Enggak. Saya enggak ada itu. Enggak ada atapnya itu enggak difungsikan buat rooftop enggak. Oh enggak. Berarti ini tembok gitu ya? Iya, tembok. Tapi temboknya itu enggak tembok tinggi gitu loh, Pak. Iya. Tembok sekitar 80 sampai 100 meter lah. Kenapa yang itu enggak saya tinggikan? Enggak dibuat tinggi karena kalau dibuat tinggi nanti yang kamar sebelah barat enggak dapat cahaya, Pak. Oh iya, benar.
biar saya tetap masuk Iya, memang kalau mau untung banyak ya emang dibuat kamar lagi. kamar lagi ya. Memang kamarnya akan semakin banyak, tapi kan kenyamanannya lembab juga. Iya. Iya, Tuh. saya pernah lihat tuh kamar itu karena kurang cahaya, sirkulasi udara minimal. Iya. Jadi kalau lagi musim hujan Pak ya, Wah iya itu. itu langsung Dinding langsung lembab itu Pak. lembab. Mungkin buat orang-orang di lingkungan yang cukup panas ya, oke gitu ya. Iya, oke. Nggak ada lembab, tapi memang panas ya. Tapi memang tidak ada udara keluar Udara masuk keluar, ya, ya. itu yang Harus ada AC lah minimal. iya AC Nah, juga. Tapi kalau pas hujan, wah itu jamur-jamur pasti Iya, Iya. masuk. gitu sih Pak. Kadang ya orang pakai arsitek atau enggak, mereka lebih milih nggak pakai karena mungkin mereka bisa sendiri gitu loh. Padahal kan arsitek itu bukan cuma sekedar gambar ya. Hmm. Arsitek itu adalah emosi yang dipakai, emosional, perhatian kita ke sama manusia. Sama manusia. Yes, memang ya itu tugasnya arsitek ya. Iya, Tugas arsitek dan plus minus ketika pakai arsitek atau tidak pakai arsitek. Gitu kan. betul. Ya memang betul, mungkin sebagai owner yang langsung bisa lah langsung ke tukang gitu ya. Bisa, Kepala tukang, tapi kan mungkin owner punya kesibukan lain. betul. Jadi pemikirannya akan terbatas. Kalau kita arsitek 100% bakal kita pakai untuk bangunan ya. Betul. Kita all out di sini, Kalau out ya. memberikan yang terbaik gitu loh. Jadi yang pentingnya kita pakai arsitek. Dan kita kan juga kalau pakai arsitek itu bisa menyesuaikan budget. Misalkan klien punya budget sekian, ya kita sesuaikan. Betul, betul. Jadi mereka klien tidak bingung gini, kalau punya segini gimana ya caranya biar cukup Biar gitu. cukup. Itu ya. Memang kita mitigasi resiko terkait Betul. boncos. Betul. Kadang Ada yang banyak anggaran proyek juga. itu kan takutnya satu, boncos, Boncos. sama molor kan, kayak Iya. gitu. Nah, ini arsitek, nanti ada perencanaan lanjut ke pelaksanaan dihandle langsung. Tadi ya, Iya, mengurangi resiko untuk keluar banyak ya. betul. Oke. Mungkin terlihat mahal di awal, tapi nanti yang didapat itu lebih dari itu malah. Mungkin. Betul. Iya sih, itu udah bentuk arsitek ya. Iya, Jadi itu Semarang kos komersil komersil itu prosesnya 4 bulan, 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan 7 dari bulan ini awal cukup- itu. ya cukup kompleks berarti ya. Saya Pak. ngawasin dari fondasi, dari nguruk bahkan Hmm. saya ngawasin. Terus ini Pak, di sana itu listrik itu kan ada kos-kosan yang per kamar. Iya, betul. Ada kos-kosan yang per kamar listriknya bayar tokennya per kamar. Lah di sana gimana Pak? Di situ per kamar memang. Per kamar juga ya? Kamar juga. Jadi memang setiap kamar ada ini Betul. listriknya ya. Karena saya terpikir dan owner juga sempat terpikir ini. Semisal tidak bayar listrik per kamar ini. Sedangkan di situ ada 14 kamar Iya. total ya. Kalau misalkan yang terisi cuma 4, Oh iya, mereka patungannya kasihan. betul. Kalau nggak penuh patungannya kasihan. Karena banyak mereka menghidupi satu kos, tapi mereka nggak tidurnya cuma orang beberapa gitu loh. Iya, nggak adil lah ya. Nggak adil ya. Kalau ada yang belum pulang malah ada yang Nah, setiap hari di kos iya, beda harusnya ya. beda, betul. Iya. Oh iya sih, itu listrikan. Listrikan gitu juga. Jadi emang ya premium ya, bisa dibilang ya komersil yang Bisa premium. dibilang premium betul. UNES targetnya. Jadi Anak-anak berarti UNES. ya cukup kompleks ya membuat rumah hunian yang komersil seperti kos-kosan gitu. Iya, Banyak hal ternyata ya Pak ya. Yang dipikirkan. betul. Apalagi sekarang kalau dari atau ya zaman sekarang tuh gimana ya? Tapi yang saya lihat zaman sekarang ketika dari depan udah nggak meyakinkan, udah nggak tertarik gitu loh. Malah takut ya. Iya kan, gimana caranya buat orang tertarik? Oh, itu kayaknya bagus tuh, ke situ aja yuk. Betul. Datengin, ternyata oke. Nah, Itu kemarin itu kebanyakan cowok apa cewek atau khusus cowok atau cewek itu? ini kemarin tuh targetnya untuk cewek. Oh, khusus cewek ya. Kos putri berarti ya. Kos putri. Cuman karena di tengah jalan itu ternyata yang nawar cowok duluan, jadi kita ganti kos cowok sekarang. Kos cowok. Iya. Owner berarti langsung oke Iya. ya. Kayaknya kalau cewek
masih nanti. Tapi ada yang mau sewa nih cowok, langsung cowok jadinya sekarang. So, target emang berapa itu satu kamarnya harganya? Wah, Harga kalau sewanya? harga sewa itu sekitar 1.300.000 apa Iya ya? itu ya, meyakinkan gitu ya. Emang udah harga segitu, kamar mandi dalam, ada AC ya? Ya, Ada AC. Wah, itu cukup nyaman. terus kamarnya itu nggak kepotong kamar mandi loh mas. Tapi gimana itu? Jadi Ukuran kamarnya maksudnya? ukuran kamarnya 3 x 3,5. Iya. Terus kamar mandinya nambah lagi gitu? Bukan. Jadi 3 x 3,5 itu Ah, kamar mandi biasanya kita kalau bikin denah kamar mandi kan ada kamar mandi tiba-tiba nongol di ujung gitu kan. iya. Ini nggak ada mas. Gimana Jadi itu? habis rata gitu. Hah? Jadi caranya adalah kamar 1 dengan kamar 2 kita bikin kamar mandinya segaris. Segaris itu saya belum kebayang ya. Jadi contoh begini pak. Mungkin nanti petanya akan dilihat. Ya mungkin begini kan, kotak begini. Biasanya kalau kamar mandi tiba-tiba ada tambahan sini kotak. Iya. Kalau saya itu kamar mandinya seperti ini, terus kamar 2 seperti ini, kita bagi 2, kita set kamar mandi. Oh, jadi sebenarnya itu kamar mandi satu ya? 1. Tapi dipisah Iya. untuk menjadi 2 kamar mandi. Jadi looksnya rapi gitu loh. Iya, benar. Nggak ada kamar mandi tiba-tiba nongol di ujung gitu. Ah. Ah, Oh iya. Jadi ya enak ya, enak dilihat ya. enak dilihat. Terus Enak secara nata juga enak kan, penataan ruangannya kan enak. Betul, betul. Kalau emang kotak-kotak gitu kan lebih gampang. Iya. Nggak harus. Biasanya kan ada kamar mandi nongol di sini, Iya. ada ruang kecil gitu Nah, itu yang untuk masuk. Ya. Oh gitu. Oke, kayak kos-kosan. gitu. Itu banyak banget ya Pak pelajarannya Pak ya. Wah, itu pembelajaran banyak itu. Apalagi soal budgeting itu, wah itu sangat istimewa itu budgetingnya emang. Hal istimewa. Terus ini Pak, yang terakhir ya Pak ya. Ada pembelajaran yang penting banget nggak sih untuk Bapak Ibu sekalian yang kepengen buat kos, ya kos komersil ya, yang dekat dengan univ, yang kepengen kos putri atau kos putra gitu apa? Itu secara desain atau gimana Pak? Secara arsitek aja. Pandangan arsitek. Kalau buat kos-kosan tuh harusnya kayak gini loh, kayak gini lah gitu. Oh ya, yang pasti perhatikan ini sih, sirkulasi udara itu penting. Penting. Kosan-kosan, karena jangan hanya kita mengejar banyak kamar, kita mengorbankan itu. Karena memang awalnya kita terasa wah ini kamarnya banyak pasti untung gitu. Padahal kalau sirkulasi udaranya nggak diperhatiin, nanti juga banyak yang rusak akhirnya. Secara maintenance juga semakin sering banyak kerusakan, semakin terus juga mungkin kamarnya nanti lembab gitu kan, juga harus dicat lagi, dibongkar, diplaster lagi kan, nggak keluar biaya juga kan, sama aja kan. Lebih baik agak mahal di awal tapi awet sampai puluhan tahun makan mungkin ya. Iya. Terus selain itu Pak, selain sirkulasi udara, Kasih udara ya. Terus penting untuk ini sih mungkin ya, untuk kalau kos itu kan anak-anak kadang ada yang pulang malam, pulang nggak tentu gitu kan. Iya, tapi tetap kita harus gimana caranya biar itu safety gitu loh. Karena takutnya kalau pulang malam terus mereka, nah ini jatuhnya nih, pintu masuknya kalau saya ya, nggak tahu yang teman-teman yang lain gimana. Kalau saya itu pintu masuk nggak dibuat segaris sama pintu kamar. segaris itu maksudnya gimana? Jadi misalkan pintu masuk di sini, Iya. pintu kamar di depannya gitu. Aku nggak Oh bisa. enggak. Oh, untuk apa itu Pak? Itu biar kenyamanan dan keamanan gitu. Berarti lebih privacy ya? Iya, lebih privacy. Lebih privacy. Kalau bisa dibuat miring kah, atau kalau misalkan harus segaris ada udah begini apa digeser sedikit kah? Dan nggak kelihatan ya? Iya. Ketika orang dari luar gitu kan, nggak bisa memantau gitu ya? Ya soalnya kalau buat saya itu hal kecil tapi penting itu. Penting. Saya juga nggak nyaman kalau tiba-tiba depan kamar saya ada pintu gitu kan. Nggak enak juga. Itu betul banyak dilakukan di banyak tempat ya? Kalau Banyak, ada iya. depan gitu. Iya. Apalagi pintu keluar tuh, aduh, agak gimana gitu ya. Iya. Oh itu penting ya. Jadi hal-hal kecil yang seperti tadi ya, itu yang paling penting ya, sirkulasi udara, ya menurut saya kenyamanan. itu
buka kamar gitu ya, Betul. untuk terkait privasi itu Betul. pasti ya dijaga. Yang selain itu pun saya sih dapat pembelajaran bahwa ya sebagai arsitek atau sebagai pembangun kita ya, Iya, untuk sebagai pelaksana perencanaan kita harus tahu maunya SDM, iya maunya klien daya manusia yang bagaimana. ada, terus maunya target market kita, Betul, mahasiswa kah atau apa. kita jadi seimbang. Betul. Kita bisa bangun, kita bisa menyesuaikan anggaran, kita bisa menyesuaikan kualitas, Betul. kita bisa menyesuaikan beban kerjanya. Nah, ketika sudah jadi kita pun sesuai dengan harapan target ya. Iya, Nah, maksudnya seperti itu. Idealnya seperti itu ya. idealnya ya. Ya, Saya saya mungkin di apa tempat lain. saya mungkin orang lain lebih tahu soal ini ya. Ya. Saya juga masih belajar gitu loh. Jadi selalu harus belajar Pak ya. Iya. Itu Pak untuk podcast hari ini ya terkait pengalaman Bapak. Enggak mau bahas ini, nggak usah. Kata. Bahas apa itu Pak? Ini yang bangun rumah samping belakang ini, nggak usah. Oh mungkin nanti di lain podcast ya Pak ya. Oh iya. Nanti kita undang lagi untuk pembicara di sini terkait Ya, project lainnya. ya, semoga besok kalau udah sini udah jadi atapnya ini, bahannya Iya. udah mau Kita jadi akan ya. cerita-cerita kayak di sini. Nah itu terima kasih sudah datang ke sini. Iya. Terima kasih sudah memberikan insight gitu ya, Iya. pemahaman baru, pandangan baru terkait pelaksanaan, terkait perencanaan di lapangan. Ternyata perencanaan pun bisa direvisi di saat pelaksanaan gitu ya. Betul. Nah. Kadang ada hal tidak terduga. Juga ya. Nah, Nah itu memang hal kecil seperti tadi, tempat ruang apa itu bersama ya, iya komunal. komunal itu memang berpengaruh untuk ya emosional mereka ya. Ya walaupun dibilang tidak, maksudnya tidak bernilai value Iya, uang, tapi itu penting loh sebenarnya. penting. Heeh. Itu hal kecil yang Heeh. mengakrabkan. Itulah kita harus tahu apa yang kita buat, kita Betul. harus tahu apa yang kita berikan. Betul. Ya itu ya. Itu terima kasih. Ya. Semoga kita bertemu lagi. Ya, Bapak terima Bagus. kasih Di. Semoga Mas sehat terus ya, jangan sakit-sakitan. Sekarang soalnya lagi musim hujan Semoga- ini. Oke siap. Orang sering sakit. Teman saya sakit 3 hari nggak sembuh-sembuh loh ini. Ya semoga kita doakan sembuh dia. Ya, amin, semoga sembuh. Bapak Ibu sekalian. Oh iya, Juga terima semoga saya juga boleh bilang nggak? Boleh silakan. Semoga Indonesia lebih baik lagi ya. Saya capek tinggal di sini lama-lama. Iya. Bismillah ya. Bismillah. Dapat pemimpin yang lebih baik lagi. Amin, amin. Amin. Itu Bapak Ibu sekalian untuk podcast hari ini terkait pembangunan pengalaman dari Bapak Bagus sebagai arsitek di Pulau Bapak Arsitek, yaitu ya pembangunan kos komersil, hunian komersil untuk kos di daerah Semarang. Ya, betul. Itu semoga Bapak Ibu dapat mendapatkan pembelajarannya, dapat hal-hal baru, insight baru, pandangan baru terkait pembuatan kos. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika ingin membuat kos, tahu, oh ternyata hal-hal kecil, hal-hal besar ini cukup perlu diperhatikan. Betul. Jadi itu terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa subscribe YouTube kita untuk tahu program kita di YouTube apa saja, dan ikuti terus terkait program kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.